أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Insyaallah kita di kesempatan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala barakahi ini mempelajari salah satu ilmu syar'i bahkan yang paling mulianya, yaitu mempelajari Al-Qur'anul Karim dari sisi membacanya. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini salah satu ilmu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mulia, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pada umatnya, yang mana itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan orang yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi ilmu Al-Qur'an merupakan salah satu yang paling mulia. Itu merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana para ulama mengatakan mendapatkan kemuliaan tersebut dari sisi mempelajarinya atau mengajarkannya, yang tersebut dalam hadis tadi, al-khairiyah, khairukum, sebaik-baik kalian, dari segala sisinya yang merupakan mempelajari Al-Qur'anul Karim, baik dari sisi membacanya ataupun dari sisi mempelajari maknanya. Walaupun yang merupakan tujuan utama adalah dari Al-Qur'anul Karim seseorang memahaminya kemudian mengamalkannya, namun sisi membacanya juga merupakan satu bagian dari mempelajari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana ulama menyatakan demikian, karena Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Jibril menyampaikan alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan pada para sahabatnya kepada para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in dengan bacaan tertentu,
dengan adanya kaifiyah qiraatul Quran. Maka mempelajari Al-Quran dari sisi bacaannya merupakan salah satu bagian dari mempelajari Al-Quranul Karim yang kata para ulama mendapatkan al-khairiyah dalam hadis yang disebutkan tadi. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ikhwani hafizakumullah, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Mempelajari Al-Quran dari sisi membacanya, pada awalnya sejak dahulu, sejak zaman Nabi SAW, terus berlanjut sampai zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Pada awalnya adalah mereka mempelajari bacaan tersebut dari guru-guru mereka dengan cara langsung musyafahah, secara mulut. Mereka memperhatikan bagaimana gurunya membaca, kemudian mereka membaca dan dilihat oleh gurunya apakah benar bacaannya ataukah tidak. Kemudian semakin berlanjutnya waktu sampai kemudian semakin tersebar luas Islam, banyak orang-orang yang baru masuk Islam mengenal bahkan dari selain Arab. Maka di zaman-zaman tersebut, pada zaman-zaman penulisan, mereka menulis ilmu-ilmu termasuk hadis-hadis Nabi SAW, termasuk diantaranya adalah mereka menuliskan teori-teori ini yang kita kenal sekarang dengan ilmu tajwid sebagai kemudahan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Jadi para ulama mengatakan bahwa pada asalnya adalah bagaimana kita membaca dengan benar, baik secara langsung tanpa kita mengetahui teori-teorinya, ataupun dengan kita mengetahui teori-teorinya, ilmu tajwid ini, kemudian kita lebih mudah untuk sampai pada bacaan yang benar tadi. Adapun tajwid sendiri, maknanya atau definisinya, apa maksud dari kata tajwid ini, dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah kitab yang kita ambil dari situ, yaitu kitab At-Tajwidul Muyassar. Para penyusun mengatakan, hafizahumullah ta'ala wa rahimahumullah, bahwasanya tajwid secara bahasa Arab maknanya adalah at-tahsin, karena diambil dari kata jawwada yujawwidu, yang mana maknanya hassana yuhassinu. Artinya tajwid berarti tahsin, yang maknanya adalah perbagusan atau perbaikan, memperbagus atau memperbaiki. Dikatakan dalam bahasa Arab, jawwadtu syai'a ay hassantuhu. Aku mentajwidkan sesuatu, artinya aku mentahsin sesuatu tersebut, memperbaiki dan memperindah sesuatu tersebut. Kemudian kata tajwid ini dipakai dalam ilmu tajwid dengan istilah dan makna tersendiri. Oleh karena itu disebutkan secara istilah, makna dari tajwid ini adalah ikhraju kulli harfin min hurufil Qur'an min makhrajihi sahih ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Ini makna atau ta'rif atau definisi dari at-tajwid. Ikhraju kulli harf, seseorang mengeluarkan setiap huruf dari huruf-huruf hijaiyah min hurufil Quran, yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, min makhrajihi sahih, dia keluarkan huruf itu dari makhrajnya yang benar, ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Seseorang dalam mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran tadi, dia keluarkan dari tempat yang benar, makhraj yang benar, dengan memberikan pada setiap hurufnya hak-haknya dan mustahak-mustahaknya. Dijelaskan kemudian apa itu makhraj, apa itu hak, dan juga apa itu mustahak, untuk kemudian lebih jelas lagi makna dari definisi tadi. Disebutkan bahwasanya makhraj itu adalah mahallu khurujil harf wa tamyizuhu an ghairihi, tempat keluarnya huruf atau di mana huruf itu bersandar pada tempat tersebut, dan juga yang membedakan antara
satu huruf dengan huruf yang lainnya, maka itu dikenal dengan makhraj, tempat keluar, bagian sandaran huruf. Wal makanul ladzi yakhruju minhu al-harf imma muhaqqaq wa imma muqaddar. Dan juga tempat yang disebut huruf itu keluar darinya, ini ada dua macam. Ada yang muhaqqaq, ada yang muqaddar. Muhaqqaq itu artinya tertentu, tempatnya jelas. Adapun muqaddar maknanya adalah kira-kira, kurang lebih tempatnya adalah tempat yang luas tadi dan tidak diketahui dengan jelas titiknya. Itu muqaddar. Maka tempat keluarnya huruf yang dikenal dengan makhraj itu ada dua macam tadi, muhaqqaq dan juga muqaddar. Disebutkan tadi dalam definisi bahwasanya tajwid adalah mengeluarkan huruf dari huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran dari makhraj. Makhraj kita telah mengetahui. Lalu apa itu huruf? Huruf adalah suaranya. Huruf merupakan saut, sebuah suara yang keluar dari dalam. Kemudian suara ini i'tamada ala makhraj, muhaqqaq atau muqaddar. Kemudian suara yang keluar tadi itu bersandar atau kembali dan berhenti di tempat-tempat yang merupakan makhraj-makhraj tadi, baik yang muhaqqaq atau yang muqaddar. Nanti juga akan lebih jelas apa makna muqaddar. Ini makhraj dan huruf. Huruf itu suaranya yang keluar, yang kemudian nanti bersandar pada satu titik atau tempat tertentu. Tempat itulah yang disebut dengan makhraj. Dengan suara yang berhenti atau bersandarkan pada tempat yang berbeda-beda, dari situlah kemudian terbedakan huruf-huruf. Yang ini seperti ini suaranya, yang itu seperti itu suaranya. Itulah tadi yang disebutkan tamyizuhu an ghairi. Mengapa makhraj itu membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Tayyib, barakallahu fikum. Ini makhraj dan huruf. Kemudian disebutkan juga dalam definisi tadi, keterangan tentang apa itu tajwid, mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang benar. Jadi makhraj tertentu secara bahasa Arab, ahli lughah mereka menyebutkan secara detail tempat-tempatnya setiap huruf hijaiyah. Maka dikeluarkan dari tempat yang benar, disandarkan setiap suara tadi sesuai dengan tempat-tempatnya agar menjadi satu huruf tertentu. Ketika itu benar, maka itu adalah definisi dari tajwid, mengeluarkan hurufnya. Kemudian disebutkan di akhir, berikan pada setiap huruf yang dikeluarkan atau disandarkan pada makhraj tertentu yang benar tadi, haknya dan mustahak. Apa itu hak dari huruf? Disebutkan bahwasanya hak dari huruf ini adalah sifatuhu al-lazimah. Sifat-sifatnya yang merupakan sifat lazim. Lazim itu yang selalu melekat padanya. La tanfakku anhu bihal. Yang mana sifat ini tidak akan pernah lepas dari huruf tertentu itu. Seperti misalnya sifat jahr, sifat syiddah, sifat isti'la, dan seterusnya. Sifat jahr itu artinya tertahannya nafas. Kalau syiddah itu artinya tertahannya suara, tidak ada aliran suara. Isti'la itu mengangkat bagian lidah, pangkal lidah ke arah langit-langit sehingga suara ke arah langit-langit menjadi tebal suaranya. Ini semua di antara contoh-contoh sifat lazim pada huruf yang nanti akan diketahui dalam babnya. Maka mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang benar dengan memberikan haknya, haknya adalah sifat-sifat lazim ini. Misalkan satu huruf dia bersifat dengan sifat jahr, tertahan aliran nafasnya. Seperti misalnya huruf ba, misalnya ab, ba, ab. Tidak ada aliran nafas yang mengalir bersamaan dengan melafadzkan huruf tersebut. Maka sifat ini sifat lazimnya, tidak akan lepas dari huruf tersebut. Tidak ada kemudian satu keadaan yang huruf ba ini dilafadzkan dengan mengalirkan nafas, tidak ada. Ini sifat lazim. Inilah yang disebut dengan haknya huruf tersebut. Seperti juga misalnya sifat syiddah.
Ba tadi ketika diucapkan ab, abba, tidak ada aliran suara yang mengalir bersamaan dengan pelafazan huruf tersebut. Artinya tertahan. Maka ini adalah sifat lazim, sifat syiddah merupakan sifat lazim dari huruf tersebut. Begitu pula isti'la, misalnya huruf shad, yaitu memiliki sifat lazim isti'la, diangkatnya bagian pangkal lidah yang paling dekat dengan tenggorokan ke arah langit-langit sehingga suara menjadi tebal. So. Maka sifat ini adalah sifat lazimnya huruf shad, yaitu mengangkat lidah ke atas sehingga suaranya tebal. Tidak dibaca so misalnya. Ini bukan sifat lazim dari huruf tersebut. Artinya tidak mungkin ada kemudian huruf shad tidak bersifat dengan sifat isti'la. Dan seterusnya, dari macam-macam sifat yang banyak, juga huruf-huruf yang berbeda-beda. Ketika ada sifat yang selalu ada padanya, lazim, tidak akan pernah lepas, ini adalah bagian yang merupakan hak dari huruf tersebut. Maka ketika melafadzkan huruf dari makhraj, dari tempat yang benar, memberikan padanya haknya, maka ini adalah maksud dari at-tajwid. Ditambah lagi dengan yang terakhir, berikan padanya mustahaknya. Disebutkan bahwasanya mustahak dari huruf adalah sifatuhu al-aradiyah. Sifatuhu al-aradiyah. Sifat-sifat yang dia bukan merupakan lazim, tapi terkadang dia muncul. An-nasyi'ah anis sifatil lazimah, yang dia muncul sebagai tambahan terhadap sifat-sifat lazim yang sudah ada padanya. Ini mustahak. Mustahak dari sebuah huruf. Seperti misalnya sifat tafkhim, sifat tarqiq, begitu juga yang lainnya selain dari tarqiq dan tafkhim tersebut. Sifat-sifat yang terkadang muncul karena satu sebab tertentu. Atau misalnya pada huruf nun, dia ketika dalam keadaan sukun, kemudian setelahnya ada huruf-huruf yang bertempat atau bermakhraj di tenggorokan, maka nun sukun ini dibaca dengan izhar, dengan jelas, dikeluarkan dari makhrajnya yang benar tanpa diberikan padanya gunnah yang panjang. Nun sukun bertemu dengan huruf yang bermakhraj di tenggorokan, seperti huruf ha misalnya, yan hauna, tidak dibaca yan hauna misalnya. Maka sifat yang seperti ini, sifat izhar ini muncul pada huruf nun ini dalam keadaan nun ini sukun dan bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Dan juga yang lainnya, sifat-sifat yang terkadang muncul pada huruf itu ketika dalam keadaan tertentu, maka itu disebut dengan sifat aradiyah, sifat yang muncul karena sebab tertentu. Maka ini merupakan mustahak dari sebuah huruf. Yang sifat-sifat ini juga bermacam-macam, akan disebutkan masing-masing dalam bab-babnya. Adapun sifat lazim yang merupakan hak huruf, dia disebutkan secara khusus macam-macamnya dalam bab sifat-sifat huruf. Taib ikhwani hafizakumullah, para pendengar yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, ini definisi dari tajwid. Seseorang mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang benar dengan memberikan haknya dan mustahaknya. Kita telah mengetahui apa itu makhraj, apa itu huruf, apa itu hak, dan apa itu mustahak. Maka mempelajari itulah tajwid, atau membaca Al-Quran dengan cara tersebut, itulah tajwid. Membaca Al-Quran dengan cara tersebut berarti itu dia telah mempraktekkan tajwid. Atau ketika seseorang mempelajari teori-teori tadi, berarti dia mempelajari ilmu tajwid. Ini tentang apa itu tajwid. Lalu apa kemudian tujuan kemudian seseorang mempelajari ilmu tersebut? Tujuannya adalah sebagaimana tadi kita sebutkan di muqaddimah, bahwasanya kita
ingin mempelajari dan membaca bagaimana Al-Quran itu dibaca ketika zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebutkan bahwasanya tujuan seseorang mempelajari tajwid adalah saunul lisan anil lahn fi kalamillahi ta'ala, menjaga lisan agar tidak terjatuh dalam kesalahan ketika membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Wa itqanu alfadhil Qur'anil Karim, benar-benar menyempurnakan, memperkuat dengan sebenar-benarnya bagaimana Al-Quran itu dibaca sesuai dengan bacaan yang datang sejak diturunkannya kepada Rasulullah SAW. Ada'uha kama waradat 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ifratin wala tafrid 'ala as-sifah al-mutalaqqah minan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membacanya sesuai dengan bacaan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pengurang-ngurangan ataupun memperlebih-lebihkan. Maka ini tujuan, simpel sekali tujuan dari seseorang mempelajari ilmu tajwid yang telah diketahui tadi definisinya adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan sempurna, tidak salah, seperti bacaan itu datang kepada Rasulullah SAW dan diajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun disebutkan pula oleh para ulama berkaitan dengan selain ilmu tajwid yang akan dipelajari masing-masing dalam babnya yang telah kita ketahui definisinya tadi, dari sisi tingkatan bacaan, apakah dibaca dengan cepat, apakah dibaca dengan pelan. Di sini ulama mengatakan bahwasanya littilawati thalathu maratib, pada membaca Al-Quran ada 3 tingkatan: at-tahqiq, wat-tadwir, wal-hadr. At-tahqiq, wat-tadwir, wal-hadr. Tahqiq, tadwir, dan hadr. Ini tingkatan dalam baca Al-Quran dari sisi cepat atau lambatnya. Adapun tahqiq adalah bulughu haqiqati syai'. Seseorang mencapai tingkat yang paling sempurna dari sesuatu itu. Artinya dia baca sangat lambatnya, memperhatikan setiap huruf dan sifatnya yang merupakan haknya ataupun mustahaknya, dan seterusnya dengan cara yang pelan sehingga sempurna. Dengan dia mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, memberikan setiap huruf sifatnya yang merupakan haknya atau mustahaknya, juga dengan mengeluarkan atau membacanya dengan tenang dan lambat. Bacaan yang seperti ini biasa mereka membacanya ketika belajar di hadapan guru-guru mereka. Sebagaimana tadi di awal kita dengarkan bahwasanya dahulu mereka, sebelum ada teori-teori ini, bahkan sampai sekarang masih ada, membaca Al-Quran atau mempelajari tajwid ini secara musyafahah, mulut ke mulut. Seseorang membacanya, guru memperhatikan dan kemudian memperbaiki. Ini bacaan yang seperti inilah yang biasa dipakai, yaitu dengan bacaan tahqiq. Seseorang misalnya membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya ila akhir. Ini bacaan tahqiq, secara perlahan satu demi satu diperhatikan makhrajnya, sifatnya, kemudian dibaca dengan tenang sedikit demi sedikit. Coba dibaca antum, coba. Hafidz, tafadhal. Ta'awudz, basmalah, kemudian ayat pertama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahsanta, barakallahu fiik, Masya Allah. Ini bacaan atau contoh bacaan dari tahqiq, atau kurang lebih seperti itu. Jadi baca perlahan-lahan dengan tenang, namun tetap kembali kepada apa yang kita dengarkan tadi, dari tujuan seseorang mempelajari tajwid atau membaca Al-Quran dengan tajwid adalah menjaga lisan dari kesalahan, agar dibaca sebagaimana bacaan itu datang sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bukan kemudian bacaan tahqiq ini bacaan yang dibuat-buat, yang kemudian menjadi berlebihan. Tidak, bukan seperti itu. Yang kemudian sampai seseorang takalluf, berlebih-lebihan, menyusahkan diri, yang bahkan akan memberikan efek-efek yang tidak baik, seperti tidak adanya kekhusyuan memerhatikan makna dari Al-Quranul Karim, dan bermacam-macam bahkan yang merupakan mudarat, bukan lagi sesuatu yang baik. Padahal Al-Quranul Karim merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, maka didatangkan dengan sebaik-baiknya. Dan mana ukuran baik, atau dari mana diambil ukuran baik itu, dilihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan kemudian dilebih-lebihkan sampai seseorang bahkan takalluf, menyusahkan diri. Jadi itu tadi contoh bacaan tahqiq. Ada bacaan yang di bawahnya disebutkan, tadi kita dengarkan namanya atau istilahnya at-tadwir. Disebutkan bahwasanya at-tadwir ini martabah dairah bainal hadri wat tahqiq. Tadwir adalah tingkatan yang tengah-tengah. Tingkatan yang tengah-tengah di antara tahqiq dan di antara hadr. Tidak lambat seperti tahqiq, tidak pula cepat seperti hadr. Bacaan yang seperti ini akan lebih jelas ketika kita telah mengetahui tingkatan yang berikutnya, yaitu al-hadr. Apa itu al-hadr? Al-hadr idrajul qiraah. Idraju al-qiraah. Atau dari sisi bahasa, al-hadr adalah al-isra', bercepat-cepat. Dalam istilah pun kurang lebih demikian maknanya. Idrajul qiraah. Idraj dari kata adraja. Seseorang ketika dikatakan adraja syai' ay tawahu walaffahu. Ketika dia dikatakan melakukan idraj, artinya dia melipat, menyusun, mengumpulkan, artinya dengan cepatnya. Idrajul qiraah dalam bacaan pun demikian. Wa sur'atuha ma'a mura'ati ahkamit tajwid. Bacaan yang cepat namun dengan tetap memerhatikan hukum-hukum tajwid, yang mana itu datang memang demikian sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan seperti misalnya seseorang mengejar waktu untuk dia mengulang-ulang hafalannya yang banyak di waktu yang sempit misalnya dia gunakan, atau di saat-saat misalnya dia tilawatul Quran yang membutuhkan waktu cepat, maka dia boleh mempercepat bacaan selama dia tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Seperti misalnya seseorang membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Disebutkan dalam ilmu tajwid, seperti nanti yang akan kita pelajari biiznillah masing-masing pada babnya, ada beberapa pilihan di antara hukum-hukum. Misalnya dalam mad, arid disukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang seperti ini diambil yang duanya ketika dia mau mengejar cepat. Atau setiap harokat dia baca setelah sempurna, langsung dia ganti huruf berikutnya dengan cepat tanpa ada berlambat-lambat. Itu diperbolehkan, dan itu makna dari al-hadr, bacaan yang cepat.
biasa dipakai seperti yang disebutkan tadi, seperti seseorang mengejar waktu untuk murojaah misalnya, mengulang-ulang hafalan yang dia miliki agar kemudian terulang dan termurojaah dengan baik melihat waktu yang sempit. Maka itu tidak mengapa selama dia tetap memerhatikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang disebutkan dalam ilmu tajwid. Coba tafadhal Hafidz dibaca bacaan yang merupakan bacaan al-hadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fik. Masya Allah. Cuman antum bisa mengambil yang lebih cepat lagi, misalnya yang di akhir mad adli sukun boleh 2. Tadi antum baca misalnya 4 kayaknya itu ya. Boleh 2 harokat untuk mengambil yang tercepatnya misalnya. Ini bacaan al-hadr. Tadi antum baca yang 4 harokat, mungkin bisa masuk pada bacaan yang tengah-tengah, yaitu bacaan at-tadwir yang kita loncatin tadi. Ini bacaan yang tengah-tengah antara seseorang memilih bacaan yang cepat dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid, atau dia bacaan yang sangat lambat memerhatikan perbaikan bacaan-bacaan di hadapan guru, atau misalkan dia mau mentadabbur dengan memerhatikan isi dari atau makna dari ayat tersebut. Maka tadwir adalah tengah-tengah. Seperti misalnya seseorang membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bacaan yang tengah-tengah tadwir. Bisa dipakai ketika imam misalnya dalam sholat, ketika sholat berjamaah ataupun ketika sholat sendiri, ataupun ketika membaca Al-Quran dengan santai, tidak mengejar waktu, ingin mentadabburi namun tidak menginginkan bacaan yang sangat lambat sekali seperti tahqiq, maka bacaan yang seperti ini diperbolehkan dan dinamakan, diistilahkan dengan bacaan at-tadwir. Tafadhal coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahsanta. Masya Allah, barakallahu fik. Ini bacaan tadwir. Ini semua kurang lebih demikian, karena memang tidak ada batasan atau seperti apa bacaan yang lambat, bacaan yang cepat, bacaan yang tengah-tengah. Tidak ada batasannya, kurang lebih demikian. Yang jelas adalah bacaan Al-Quranul Karim adalah bagaimana bacaan itu tidak salah, diperhatikan, tidak berlebihan, dan juga tidak seseorang berkurang-kurang. Diukur bagaimana Al-Quran itu datang sejak zaman Rasulullah SAW. Bagaimana dengan ayat Al-Quran yang mengatakan warattilil Qur'ana tartila? Bacaanlah Al-Quran dengan tartil, berarti tidak boleh cepat. Di sini disebutkan tartil bukan maksudnya bacaan yang lambat. Tartil mencakup semua 3 macam bacaan tadi. Disebutkan bahwasanya tartil itu maknanya atau tartil merupakan kata masdar dari rattala. Rattala fulanun kalamahu idza atba'a ba'dahu ba'dan ala mukthin wa tafahhum min ghairi ajalah. Tartil adalah seseorang yang membaca satu demi satu diikuti dengan yang berikutnya terus demikian, ala mukthin wa tafahhum min ghairi ajalah, dengan perlahan memahami apa yang dia baca tanpa keterburu-buruan yang sangat. Wa huwa alladhi nazala bihi al-Qur'an, wa huwa alladhi nazala bihi
Al-Quran. Dan demikianlah Al-Quran diturunkan. Wat-tartilu yakunu lit-tadabbur wat-tafakkur, faman qara'a bi ayyi martabatin minha yakunu dakhilan fi qawlihi ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Dan yang namanya tartil adalah bacaan Al-Quran seseorang dengan menginginkan pemahaman dan juga tanpa keterburu-buruan yang sangat, baik dia baca dengan tahqiq, dengan tadwir ataupun dengan hadr, insyaallah semua masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Wallahu taala a'lam bis-shawab.